Ya, tapi bagaimana bisa ya Agung ya, gaya hidup masyarakat Indonesia itu ternyata lebih tinggi begitu dari penghasilannya, atau pendapatannya Kalau begitu gitu ya. kita langsung ya tanya lebih detail kepada ahlinya gitu ya dengan gaya hidup masyarakat Indonesia. Ini kita sudah terhubung secara virtual pemirsa dengan psikolog sosial, ada Mbak Lulu Atul Sizana yang sudah terhubung. Selamat pagi Mbak Lulu. Ya, selamat pagi Mas Udah mudik Agung, nih Mbak Mbak Lulu? Lidis. Sudah, Alhamdulillah. Senang sekali ya. Mbak Lulu, kita langsung aja connect sama tadi. Apa yang sudah kita simak bersama-sama gitu. Apa benar nih gaya hidup masyarakat Indonesia ini lebih tinggi daripada pendapatannya? Emangnya pendapatannya biasa digunakan untuk apa nih kira-kira? Kalau dari pengamatan Anda sebagai psikolog sosial? Ya, kalau dari hasil survei memang berkata demikian ya. Kalau bicara tentang konsumerisme atau perilaku konsumen, sebenarnya yang kita butuhkan itu kan hal-hal yang basic ya, sandang, pangan, papan gitu. Tapi jangan lupa juga kita ada kebutuhan namanya self esteem gitu kalau menurut Maslow. Jadi kita butuh untuk diakui, untuk merasa baik, dianggap baik begitu. Melalui juga diantaranya penilaian orang lain. Barangkali itu bisa menjelaskan mengapa orang lebih banyak melakukan perilaku konsumen didasari atas pertimbangan lifestyle begitu. Ini juga menunjukkan bahwa perilaku konsumen kita kebanyakan dipengaruhi oleh pertimbangan yang emosional bukan yang rasional begitu. Oke. Nah, kalau orang Indonesia ini ternyata memiliki gaya hidup yang tinggi begitu ya, namun pendapatannya rendah, tapi bagaimana ya kemudian dengan gaya hidup dan juga pendapatan di negara lain? Coba kita, akan coba lihat ya. Informasi berikut ini. Kita lihat ini adalah dari data sebuah survei ya Agung ya, yang pendapatan orang Indonesia rata-rata sebesar 5,1 juta rupiah. Nah, sementara untuk memenuhi gaya hidup sebesar 7 juta rupiah. Berarti ini defisit kurang lebih 2 juta lah ya, 1.900.000 gitu ya per bulannya. Nah, selain Indonesia ternyata pemirsa negara Brazil juga memiliki pendapatan yang rendah, sekitar 6,2 juta rupiah, sedangkan gaya hidupnya mencapai 10 juta rupiah kalau dirupiahin. Itu lebih tinggi lagi ya? Bukan kita doang ternyata yang gaya hidupnya lebih tinggi daripada pendapatannya begitu ya. Nah, ada juga nih Pakistan ya dengan pendapatan 2,2 juta rupiah rata-ratanya dengan gaya hidup sekitar 5,1 juta rupiah. Ini juga defisit 3 jutaan ya kurang lebih ya. 3,1 juta rupiah. Betul sekali. Nah, tapi Didi dan juga pemirsa ini ada juga beberapa negara dengan pendapatannya tinggi banget gitu ya, tapi gaya hidupnya rendah. Benar. Living cost-nya juga mungkin rendah di sana gitu. Coba kita lihat yang tertinggi adalah ternyata negara Swiss ya. Dengan pendapatan warganya rata-rata 92 juta rupiah per bulan, tapi gaya hidupnya 36,5 juta rupiah aja. Oke. Wah, ini berarti ada profitnya besar banget gitu ya. Cukup besar ya. Yang saya bayangin sih gimana ya, kalau saya kerja di Swiss dapatnya 92 juta rupiah, tapi kebutuhan hidup ala Jakarta. Benar. Jadi untungnya menabungnya bisa lebih banyak begitu ya. Di sana mungkin untuk living cost-nya besar ya, 36,5 juta rupiah. Tapi ternyata pendapatan mereka juga sampai 92 juta rupiah per bulannya. Artinya jauh lebih tinggi daripada pengeluaran mereka. Nah, kita lihat ada juga negara lain, negara Amerika Serikat nih. Ya. Kita coba negara Amerika Serikat. Yang pendapatannya sebesar 63,8 juta ya Agung ya. Kalau dirupiahkan dengan gaya hidup itu sekitar 30,9 juta rupiah. Gitu. Oke, selain Amerika Serikat, kita lihat juga nih Jepang ya. Jepang juga memiliki pendapatan sekitar 36,8 juta rupiah dengan gaya hidup yang hanya atau kebutuhan hidup yang hanya 10 juta rupiah per bulannya. Artinya kalau 36 juta lebih sekitar berapa juta nih? 20-an ya, kurang lebih ya 18 jutaan juga ya kurang lebih. Berarti nggak cuma Indonesia ternyata, Brazil dan Pakistan yang tadi negara memiliki gaya hidup tinggi tapi pendapatannya ringan. Sedangkan Swiss, Amerika Serikat dan juga Jepang berbanding terbalik ya gitu. Pendapatan jauh lebih tinggi ketimbang tapi pengeluarannya, gaya hidupnya lebih rendah dari pendapatannya. Ya. Nah, kita coba tanya lagi, menurut kacamata Mbak Lulu nih, gimana melihat kondisi ini Mbak Lulu? Indonesia ternyata termasuk dalam negara yang pendapatannya tidak berbanding lurus dengan juga gaya hidupnya. Iya, jadi kalau tadi lihat data-data yang ditampilkan, kita juga harus menyadari, kita harus melihat bahwa tadi yang tidak negara-negara yang tidak mengalami ketimpangan atau mungkin tidak lebih besar pasak daripada dia, kita lihat adalah negara-negara maju yang notabene banyak kebutuhan-kebutuhan krusial gitu, pendidikan, kesehatan yang biasanya memerlukan biaya banyak ditanggung oleh negara begitu ya, atau jaminan-jaminan sosial itu sangat bagus gitu, sedangkan di Indonesia enggak. Yang ingin saya kritisi dari data tadi malah
apakah benar memang data itu menunjukkan gaya hidup atau sebenarnya adalah besaran konsumen apa namanya Atau tingkat pengeluaran konsumen begitu gitu ya. Betul, karena pengeluaran juga ada apa namanya yang memang benar-benar sangat Premium, primer betul. tadi seperti saya sampaikan, ada yang sebenarnya tidak. Jadi data ini pastinya ditelaah lagi apakah memang semacam itu gitu. Kemudian juga di sini kalau memang data itu memang menunjukkan satu gaya hidup yang memang tidak berhubungan dengan semacam kebutuhan pokoknya begitu, kita bisa lihat kita tengarai juga bahwa masyarakat kita begitu barangkali perlu meningkatkan literasi keuangannya gitu. Dia bisa mestinya bisa memilah-milah mana yang perlu, mana yang sekedar keinginan gitu. Baik. Nah, ini kan sebenarnya banyak juga yang bilang Mbak Lulu kalau semakin tinggi pendapatannya ternyata semakin tinggi juga gaya hidupnya. Nah, gimana sih kira-kira bagi di kacamata sosiolog begitu ya cara untuk mengatasi gaya hidup yang berlebih begitu? Biar pendapatannya atau sudah lebih tapi tetap gaya hidupnya sederhana gitu. Ya, nah tadi ya karena saya mungkin mendengarnya jangan-jangan di masalah self esteem begitu. Sebenarnya kembali lagi bagaimana kita memaknai diri kita, apakah diri kita itu diidentikan dengan apa yang kita miliki. Jadi bagaimana kita memaknai identitas kita. Seringkali kita membeli sesuatu barang yang katakanlah barang mewah begitu, atau barang-barang yang dianggap orang atau diekspektasikan orang, oh kamu adalah seorang, misalnya nih Mbak Didi sama Mas Agung sering nongol di TV nih ya, presenter mestinya penampilannya keren gitu ya, itu akan ada tuntutan sosial sendiri begitu. Dan kemudian kita bener loh itu? Bener nggak Didi? Bener ya, terasa data ya. Iya, secara tidak Tiba-tiba sadar dekat kita sama akan orang jadi curhat melakukan. gitu ya. Terus kayak nanti di sini ya makannya, padahal kita juga sama aja kayak. Nah gitu, nah jadi ada seperti keinginan kita untuk memenuhi ekspektasi sosial orang gitu ya ke kita, itu memang sangat kompleks ya kalau kita apa namanya kita rasakan begitu. Tapi sebenarnya bisa lah itu dikelola dengan apa ya, dengan kita memilah-milah mana sih identitas kita yang sebenarnya begitu ya, apakah memang apa namanya kita dinilai dari apa yang kita miliki gitu, dan kita berani menunjukkan oke, dengan penghasilan segini gitu ya saya sanggupnya atau yang cocok yang sehat untuk saya adalah sekian-sekian. Nah ini juga kita juga nggak bisa menafikan pengaruh dari masifnya promo-promo tentang kayak pay letter begitu ya, kemudian mendapatkan kredit begitu, itu membuat kita seolah-olah nggak apa-apa lah nanti masih bisa bulan depan. Jadi akhirnya kewaspadaan kita itu turun begitu. Akhirnya yang lebih kita pentingkan adalah bagaimana sih kita tetap bisa memenuhi ekspektasi masa sosial, kemudian self esteem kita tidak terluka gitu ya, saya merasa tetap bangga dengan diri saya begitu. Toh nanti juga ada ya gitu ya, seperti itulah. Oke. Mbak Lulu makasih banyak insight-nya pagi ini. Iya, sama-sama. Apa namanya? Semoga bisa jadi pelajaran juga ya, karena kita tidak harus terlalu menghabiskan uang gitu ya untuk bisa menjaga self esteem. Jangan melabeli diri sebagai seseorang yang punya gaya hidup mewah gitu ya, atau gimana kita walaupun sudah dapat seberapa tapi tetap harus menekan gaya hidup gitu ya. Oke, makasih banyak kalau gitu Mbak Lulu atas kesediaan Anda bergabung sama kami di Bulan Pagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai lagi ya.